Perkenalkan, saya Tanwirotul Fuadah dengan NPM 24013010147. Soal yang pertama yaitu tentang income statement with retained earning atau laporan laba rugi dengan saldo laba ditahan. Berikut ini adalah informasi yang terkait dengan TAO Ltd di tahun 2022 dalam jumlah ribuan. Pertama ada net sales sebesar 1.200.000, lalu ada cost of goods sold sebesar 780.000, ada selling expense 65.000, administrative expense 48.000, dividend revenue 20.000, interest revenue 7.000, write off of inventory due to obsolescence 80.000, depreciation expense omitted by accident in 2021 40.000, interest expense 50.000, cash dividend declared 45.000, retained earning at December 2021 980.000, dan effective tax rate of 34% on all item. Lalu ada petunjuknya, yaitu yang pertama, buatlah laporan laba rugi tahun 2022 dan asumsikan 60.000 saham itu disebarkan atau dibagikan. Lalu yang B yaitu buatlah saldo laba ditahan untuk tahun 2022. Dari data yang telah diberikan tadi, kita dapat membuat laporan laba rugi untuk tahun 2022 dengan net sales atau penjualan bersih sebesar 1.200.000, cost of goods sold atau HPP dikurangi dengan cost of goods sold atau HPP sebesar 780.000, maka menghasilkan laba kotor 420.000. Lalu ada beban operasional seperti beban penjualan sebesar 65.000, beban administrasi 48.000, lalu ada penghapusan inventory akibat keusangan sebesar 80.000. Jumlah dari beban operasional sendiri adalah 193.000, maka laba kotor dikurangi beban menghasilkan 227.000. Lalu ada pendapatan dan beban lain-lain, yaitu pendapatan dividen sebesar 20.000, pendapatan bunga 7.000, beban bunga 50.000. Total dari jumlah atau total dari other income dan expense yaitu 227.000 dikurangi minus 23.000 sama dengan 204.000. Lalu kita kurangi dengan beban pajak sebesar 34%. Dengan perhitungan 204.000 dikalikan 34% sama dengan 69.360. Jadi beban akhir tahun setelah pajak yaitu 204.000 dikurangi 69.360 sama dengan 134.640. Lalu pada soal yang A tadi, bahwa kita disuruh untuk mengasumsikan 60.000 saham itu diedarkan, maka
134.640 dibagi 60.000 sama dengan 2,24 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Diansyah dengan NPM Ayuran 344. Saya akan menjelaskan tentang return earning statement dari soal LO 2345. Return earning statement dengan pengurangan pajak 34%. For the year ended December 31, 2022, return earning at December 31, 2021 980.000. Pajak 2021 sebesar 34%, yaitu 26.400. Return earning January 1 as adjust, hasilnya 980.000 dikurangi pajak 34%-nya sebesar 26.400, hasilnya 953.600. Net income sebesar 134.640 rupiah. Cash dividend declare sebesar 45.000. Return earning 31 Desember 2022 setelah dijumlah keseluruhan tadi sebesar 1.043.240 rupiah. Perhitungan dengan pajak 34%. Beban penyusutan dihilangkan oleh kecelakaan pada tahun 2021 sebesar 40.000 rupiah. Pajak 34% sebesar 34% dalam kurung berjumlah 13.600. Total 40.000 dikurang 13.600, hasilnya yaitu 26.400 rupiah. Perkenalkan, nama saya Melody Abdul Aurike dengan NPM 2401301089. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal dari E5.14 mengenai laporan arus kas. Berikut merupakan laporan posisi keuangan dari perusahaan Lopez Inn sebagai informasi untuk membuat laporan arus kas. Dapat diketahui bahwa laporan posisi keuangan ini memiliki saldo yang berbeda dari awal periode, yaitu 1 Januari 2022 hingga akhir periode, yaitu 31 Januari 2022. Di sini juga terdapat informasi bahwa laba bersih pada periode ini sebesar $34.000 dan juga dividen yang dibayarkan pada tahun 2022 sebesar $13.000. Berikut merupakan hasil laporan arus kas perusahaan Lopez Inn dari soal E5.14. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasional, yaitu terdapat laba bersih sebesar 34.000. Lalu terdapat 3 transaksi yang menyebabkan adanya kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional. Yang pertama ada beban penyusutan yang dicatat bertambah sebesar 6.000 karena adanya penyusutan dapat mengurangi laba bersih, juga mengakibatkan beban pajak yang berkurang. Yang kedua ada kenaikan piutang yang dicatat berkurang sebesar 3.000 karena adanya piutang dapat mengurangi kas dalam perusahaan. Yang ketiga, kenaikan utang yang dicatat bertambah sebesar 5.000 karena adanya utang dapat menyebabkan kas dalam perusahaan berkurang. Jadi, kas bersih yang didapat dari aktivitas operasional yaitu sebesar 42.000 yang didapat dari laba bersih sebesar 34.000 ditambah 8.000. Lalu arus kas dari aktivitas investasi, terdapat pembelian perlengkapan yang dicatat mengurangi sebesar 17.000 karena adanya pembelian perlengkapan dapat mengurangi kas pada perusahaan. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama ada penerbitan saham biasa yang dicatat bertambah sebesar 20.000. Yang kedua yaitu pembayaran dividen secara tunai yang dicatat mengurangi sebesar 13.000. Jadi
kas yang didapat dari aktivitas pendanaan sebesar 7.000. Jadi di laporan arus kas ini terdapat kenaikan uang tunai sebesar 32.000 yang didapat dari 42.000 dikurangi 17.000 lalu ditambah dengan 7.000 yaitu 32.000. Kenaikan kas bersih dari laporan arus kas ini ditambah dengan kas dari awal periode sebesar 13.000 yaitu 45.000 yang menghasilkan kas dari akhir periode sama seperti kas dari akhir periode pada laporan posisi keuangan perusahaan Lopas Ins. Saya Amara Isa Aurelia dengan NPM 24010130384. Selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu membuat Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Yang pertama, kita akan mengelompokkan aset. Di sini aset dibagi menjadi dua, yaitu current asset dan non-current asset. Pertama ada cash senilai 360.000 euro. Selanjutnya ada trading securities sebesar 121.000 euro. Selanjutnya ada notes receivable sebesar 445.700 euro. Lalu ada income tax receivable sebesar 97.630 euro. Lalu ada inventory sebesar 239.800 euro. Lalu ada prepaid expense sebesar 87.920 euro. Lalu kita akan menjumlah semuanya dan mendapat hasil atau total dari current asset sebesar 1.352.050 euro. Selanjutnya kita akan menghitung non-current assetnya. Yang pertama ada land sebesar 480.000 euro. Lalu ada buildings sebesar 1.640.000 euro. Selanjutnya ada less accumulated depreciation sebesar 270.200 euro. Di sini accumulated depreciation-nya dikurangi. Lalu ada equipment sebesar 1.470.000 euro. Lalu ada less accumulated depreciation dari equipment sebesar 292.000 euro. Accumulated depreciation-nya ini juga dikurangi. Lalu selanjutnya ada goodwill sebesar 125.000 euro. Lalu kita akan mentotal atau menjumlah semua non-current assetnya dan mendapatkan hasil sebesar 3.152.800 euro. Lalu kita akan menjumlah total current asset dengan total non-current asset. Tadi total current assetnya sebesar 1.352.050 euro ditambah dengan 3.152.800 euro dan menghasilkan total aset seluruhnya adalah 4.850 euro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dandino Pratama dengan NPM akhir 410. Oke, di sini saya akan membacakan jawaban nomor 3, soal nomor 3 yang kodenya ada P52, LO1 dan 2. Disuruh mencari Statement of Financial Position Preparation. Di soal nomor 3 ini kita disuruh membuat Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Di tabel pertama ada aset lancar yang isinya ada cash, trading security, note receivable, income tax receivable, inventory, prepaid expense dengan total aset lancarnya itu 1.352.050 rupiah. Selanjutnya masih ada di aset, yaitu aset tidak lancar yang isinya ada land, building, less accumulated depreciation building, equipment, less accumulated depreciation equipment,
Dan yang terakhir ada goodwill. Dengan total aset tidak lancarnya ada 3.150.000 sekian. Dengan semua total asetnya ada 4.500.000 sekian. Kemudian lanjut di tabel liabilitas dan likuiditas. Di sini ada liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Kita bacakan dulu yang liabilitas lancar. Isinya ada akun payable, notes payable, payroll tax payable, income tax payable, dan yang terakhir ada rent payable. Dengan total liabilitas lancarnya ada 1 juta sekian. Kemudian ada liabilitas tidak lancar dengan isinya ada bond payable, long term rental obligation, unsecured not payable. Dengan total liabilitas tidak lancarnya ada 2.300.000 sekian. Oke, lanjut yang terakhir ada ekuitas dengan isinya ada share capital preference, share capital ordinary, dan retained earning. Dengan total ekuitas ada 1 juta sekian. Jika di total liabilitas dan ekuitas ada 4.500.000 sekian. Balance dengan asetnya. Oke, terima kasih.